Pengalaman hari ini disampaikan kepada kita oleh seorang saudari. Ia dibawa ke neraka dan ia bertemu dengan mendiang bintang pop terkemuka, Michael Jackson. Ia menyampaikan pesan yang perlu didengar dunia, khususnya umat Kristen. Tetaplah membaca sampai akhir untuk memahami sepenuhnya pengalamannya. Hai, nama saya Benedict John. Saya lahir dan dibesarkan di Kingston, Jamaika, di sebuah rumah yang menjadikan iman sebagai bagian utama kehidupan kami. Orang tua saya adalah penganut Kristen yang taat yang berakar kuat dalam ajaran Baptis Union. Sejak usia dini, saya dikelilingi oleh ritual kehidupan gereja, kebaktian minggu, pembacaan Alkitab dan doa. Mereka tidak menginginkan apapun kecuali agar saya tumbuh dalam jalan Tuhan. Namun, seiring bertambahnya usia, saya mulai merasa terputus dari semua itu. Sementara iman orang tua saya tidak goyah, iman saya lebih terasa seperti kewajiban daripada sesuatu yang benar-benar saya yakini. Teman-teman saya di luar gereja berbeda, mereka menyenangkan, riang, dan selalu tampak bersenang-senang. Mereka tidak khawatir tentang gereja atau ayat-ayat Alkitab dan saya merasa tertarik pada gaya hidup mereka. Bukan berarti saya berhenti percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Saya hanya tidak merasa terhubung dengan kehidupan keagamaan yang kaku yang dijalani orang tua saya. Dunia luar tampak lebih menarik dan saya ingin menjadi bagian darinya. Saya mulai menjalani gaya hidup yang lebih duniawi, pesta, musik, dan apapun yang terasa membebaskan. Saya masih muda dan saya ingin menjelajahi apa yang ditawarkan kehidupan, bahkan jika itu berarti meninggalkan iman saya. Saat saya beranjak dewasa, hidup saya berubah. Saya membuka toko perbekalan besar tepat di jantung kota Kingston. Toko itu dengan cepat menjadi kebanggaan dan kegembiraan saya, sesuatu yang saya bangun dengan tangan saya sendiri. Menjalankan toko adalah pekerjaan yang menyibukkan, menyimpan barang di rak, berurusan dengan pelanggan, dan mengelola operasi sehari-hari, tetapi itu memberi saya rasa kemandirian dan kesuksesan. Saya bangga dengan apa yang telah saya capai. Namun, meskipun saya fokus pada bisnis, hati saya tidak sepenuhnya tertuju padanya. Yang benar-benar saya nantikan adalah pertemuan sosial dan acara yang diadakan di sekitar kota Kingston selalu ramai dengan sesuatu konser, pesta jalanan, atau acara baru untuk dihadiri. Saya menyukai energi kerumunan, musik yang keras, dan kesempatan untuk melepaskan diri. Musik sekuler adalah bagian besar dari hidup saya, baik di rumah, di toko, atau saat bepergian dengan teman-teman. Saya selalu memutar lagu-lagu terbaru di latar belakang, rasanya seperti irama kota berdenyut melalui saya, membuat saya tetap terhubung dengan gajah hidup yang telah saya cintai. Pada tanggal-tanggal 18 Mei tahun 2018, saya membuat keputusan yang akan mengubah hidup saya. Saya menyadari bahwa saya perlu membuat perubahan, perubahan yang benar-benar mendalam. Saya tidak bisa terus menjalani hidup seperti sebelumnya, terus-menerus mengejar hal-hal yang membuat saya merasa hampa. Hari itu, saya bertobat atas dosa-dosa saya dan membuat pilihan untuk dibaptis. Rasanya seperti awal yang baru, kesempatan untuk berhubungan kembali dengan iman yang telah lama saya tinggalkan. Saya bergabung dengan Gereja Baptis Union yang sama tempat orang tua saya bergabung selama bertahun-tahun. Gereja yang selama ini saya hindari semasa muda. Namun, meskipun saya telah mengembalikan hidup saya kepada Tuhan, tidak mudah untuk sepenuhnya melepaskan kebiasaan lama saya. Saya berjuang, terutama dalam hal hiburan sekuler yang telah lama saya sukai, musik, pesta, acara, semuanya masih menarik saya, menggoda saya untuk kembali ke kebiasaan lama saya. Saya mencoba menjalani kehidupan baru di gereja, menghadiri kebaktian secara teratur, dan bahkan bergabung dengan persekutuan wanita, tetapi sebagian dari diri saya masih terikat dengan dunia yang telah saya kenal selama bertahun-tahun. Perjuangan itu nyata. Dan meskipun hati saya berada di tempat yang berbeda, tarikan gaya hidup lama saya sulit dilepaskan. Pada tahun 2020, semua hal dalam hidup saya berubah dalam sekejap. Awalnya, semuanya berjalan seperti malam yang biasa. Setelah menutup toko, saya baru saja selesai menghitung penghasilan hari itu ketika telepon saya berdering. Itu adalah teman lama sekolah menengah yang sudah lama tidak saya temui. Kami mulai mengobrol, bertukar cerita, dan sebelum saya menyadarinya, kami telah membuat rencana untuk bertemu malam itu.
kami memutuskan untuk pergi ke pub di dekat sana. Itu bukan sesuatu yang serius, hanya malam yang santai untuk mengenang masa lalu. Kami tertawa, minum beberapa gelas, dan untuk sesaat, rasanya seperti masa lalu. Seiring berlalunya malam, saya mulai merasa mabuk dan jelas sudah waktunya untuk pulang. Saya mengucapkan selamat tinggal dan melangkah keluar ke udara malam yang sejuk, bersiap untuk naik taksi pulang. Saat saya berjalan melalui jalan yang remang-remang, saya melihat dua pria berjalan di belakang saya. Awalnya, saya tidak terlalu memikirkannya, tetapi ada sesuatu tentang cara mereka mengimbangi saya yang membuat saya gelisah. Sebelum saya sempat bereaksi, mereka sudah menyerang saya. Mereka meminta tas tangan saya yang berisi semua penghasilan saya dari toko hari itu secara naluriah. Saya menolak. Dalam sepersekian detik itu, salah satu dari mereka mengeluarkan pistol dan menembak kaki saya. Rasa sakitnya langsung terasa, tetapi sebelum saya sempat berteriak, mereka memukul kepala saya. Semuanya menjadi gelap. Saat itulah hidup saya berubah drastis, sesuatu yang tidak pernah saya duga sebelumnya. Ketika saya sadar kembali, saya tidak lagi berada di jalanan Kingston. Sebaliknya, saya menemukan diri saya berada di tempat yang damai dan kosong. Suasananya begitu tenang, hampir surrealis, seolah-olah kebisingan dan kekacauan dunia telah sepenuhnya dibungkam. Tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa takut, hanya rasa tenang yang luar biasa. Saat saya berdiri di sana, saya melihat sesuatu yang luar biasa. Sebuah kota emas mulai turun dari langit, gerbang-gerbangnya luar biasa. Bersinar dengan kecemerlangan yang tidak biasa, gerbang-gerbang itu tampak bersinar, menarik saya lebih dekat. Saya hampir tidak bisa mengalihkan pandangan dari gerbang-gerbang itu. Segala sesuatu tentang pemandangan itu terasa damai, namun juga menakjubkan. Gerbang-gerbang itu dijaga oleh para malaikat, kehadiran mereka kuat dan berwibawa, namun entah bagaimana menenangkan. Sebelum saya dapat sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi, salah satu malaikat mendekati saya. Awalnya dia tidak berbicara, tetapi saya merasakan niatnya dengan jelas. Dia ada di sini untuk membimbing saya ke suatu tempat. Tanpa ragu, saya mengikutinya. Lingkungan sekitar mulai berubah saat kami bergerak dan kedamaian yang kurasakan segera memudar. Aku mendapati diriku turun ke tempat yang gelap dan menyesakan. Kehangatan kota kemasan itu tergantikan oleh suasana yang dingin dan mencekam. Aku menyadari dengan rasa takut yang semakin kuat bahwa malaikat itu membawaku ke neraka. Yantra dari tempat asal kami sangat luar biasa. Itu adalah tempat penderitaan dan siksaan yang intens, tidak seperti apapun yang pernah kubayangkan. Saat malaikat itu menuntunku lebih dalam ke dalam kegelapan, kedamaian yang kurasakan lenyap sepenuhnya, tergantikan oleh rasa takut yang luar biasa. Udara di sekitarku menjadi pekat dengan suara jeritan-jeritan mengerikan dan menyakitkan yang menembus keheningan yang menyesakan di sekelilingku. Aku bisa melihat jiwa-jiwa menggeliat dalam siksaan yang tak tertahankan, wajah mereka berkerut kesakitan, tubuh mereka terpelintir dan hancur oleh penderitaan yang tak henti-hentinya, seolah-olah esensi keputusasaan ada di sekitarku. Pemandangan itu tak tertahankan, saya menyaksikan setan-setan yang mengerikan dan kejam, menyiksa jiwa-jiwa dengan cara yang hampir tidak dapat saya pahami. Api berkobar dari kedalaman, dan tidak ada jalan keluar, tidak ada kelegaan bagi mereka yang terjebak di sana. Setiap wajah yang saya lihat dipenuhi dengan keputusasaan dan penderitaan, siklus penderitaan yang tak pernah berakhir yang tampaknya berlangsung selamanya. Saat saya berjalan melalui tempat yang mengerikan ini, jantung saya berhenti berdetak saat saya mengenali seseorang di tengah-tengah semua itu. Di antara jiwa-jiwa yang tersiksa yang tak terhitung jumlahnya, ada satu wajah yang saya kenal, Michael Jackson. Dia dikelilingi oleh setan-setan, cakar mereka menancap ke dalam dirinya, tawa mereka kejam dan tak berperasaan saat mereka menyiksanya. Sungguh pemandangan yang mengejutkan dan memilukan melihat seseorang yang begitu ikonik, begitu terkenal dalam hidup, direndahkan ke tingkat siksaan ini. Itu mengguncang saya sampai ke inti. Saat saya berdiri di sana membeku oleh pemandangan Michael Jackson dalam penderitaan yang tak tertahankan, malaikat itu tetap dekat di sisi saya, mengamati dengan diam. Mitchell dipenuhi dengan penyesalan yang tampaknya memperdalam siksaannya.
Meskipun ia tidak berbicara langsung kepada saya dapat merasakan pengakuannya, rasa sakitnya, penyesalannya, seolah-olah semuanya diungkapkan secara gamblang kepada saya untuk disaksikan. Ia mengatakan bahwa salah satu penyesalannya yang terdalam adalah tidak pernah bertobat atau menerima Yesus ketika ia memiliki kesempatan dalam hidupnya. Ia dikelilingi oleh ketenaran, kekayaan, dan semua gangguan yang menyertainya. Ia telah mendengar pesan keselamatan berkali-kali, tetapi ia selalu mengesampingkannya, terperangkap dalam dunianya sendiri. Sekarang, di kedalaman neraka, ia diliputi oleh pengetahuan bahwa sudah terlambat, bahwa semua saat yang dapat ia gunakan untuk berpaling kepada Kristus telah berlalu. Beban dari kesempatan yang hilang itu menghancurkannya, dan saya dapat merasakan keputusasaan dalam tangisannya, mengetahui bahwa tidak ada jalan kembali ketika iblis melanjutkan siksaan kejam mereka. Menjadi jelas bahwa Mitchell juga tersiksa oleh kenyataan bahwa ia tidak menggunakan bakatnya yang luar biasa untuk memuliakan Tuhan. Ia mengatakan bahwa ia telah menghabiskan hidupnya untuk memikat penonton, menghibur jutaan orang, tetapi ia telah melakukannya untuk kemuliaannya sendiri, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Ia memiliki platform, jangkauan, dan kemampuan untuk membuat perbedaan nyata, tetapi sebaliknya, ia berfokus pada ketenaran dan kesuksesan duniawi. Kini, pilihan itu menghantuinya. Momen yang paling menyayat hati datang ketika ia berbicara tentang betapa ia menyesali operasi yang telah dijalaninya, upaya tanpa henti untuk mengubah penampilannya. Di neraka, tubuhnya bengkok dan cacat, cerminan dari kekacauan batin yang telah dialaminya. Ia telah mencari kesempurnaan, mengubah wajah dan tubuh yang telah diberikan Tuhan kepadanya, tidak pernah puas dengan dirinya sendiri. Sekarang, ia menyadari bahwa dalam upaya mengubah dirinya, ia telah menolak ciptaan Tuhan. Menunjukkan kurangnya rasa syukur dan kepuasan, penyesalannya sangat besar. Ia berharap ia telah menerima siapa yang Tuhan ciptakan baginya alih-alih mengejar citra kesempurnaan yang palsu. Saat saya menyaksikan para iblis menjerit kegirangan, tidak pernah memberinya sedikit pun kedamaian. Mereka mencakarnya tanpa henti, mengganggu pengakuannya dengan serangan-serangan keras yang membuatnya tidak dapat berbicara lebih jauh. Jelas bahwa di tempat ini tidak ada belas kasihan, tidak ada ketenangan, dan tidak ada harapan penebusan. Saat saya berdiri di sana dengan ketidakpercayaan yang mendalam, menyaksikan siksaan Michael Jackson terhampar di depan mata saya, para iblis di sekitarnya tampak semakin agresif. Mereka menjerit dan tertawa terbahak-bahak, tidak pernah memberinya sedikit pun kelegaan. Setiap kali ia mencoba mengungkapkan penyesalannya atau berbicara lebih jauh, mereka akan memukulnya dengan kekuatan brutal, seolah-olah mereka senang membungkamnya, memastikan bahwa teriakannya untuk belas kasihan tidak akan pernah terdengar. Semakin ia mencoba mengaku, semakin ganas serangan mereka, membuatnya menggeliat dalam penderitaan yang tak tertahankan. Pemandangan itu hampir terlalu berat untuk saya tanggung. Saya bisa merasakan hati saya sendiri hancur, diliputi oleh kengerian atas apa yang saya saksikan. Air mata mengalir di mata saya saat saya menyaksikan siksaan yang tak henti-hentinya, mengetahui bahwa penderitaan ini tidak ada habisnya. Itu bukan hanya rasa sakit fisik, itu adalah beban penyesalan, finalitas dari kesempatan yang hilang, dan beban yang tak tertahankan karena mengetahui tidak ada jalan keluar. Tiba-tiba malaikat di sampingku menoleh kepadaku, dan dalam sekejap semuanya mulai berubah. Aku merasakan diriku ditarik menjauh dari kengerian neraka, seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang mengangkatku keluar dari tempat yang gelap dan tersiksa itu. Jeritan dan api semakin menjauh, dan panas yang menyesakkan mulai memudar. Aku tidak ingin menoleh ke belakang, beban dari apa yang telah kulihat terlalu berat untuk kutanggung. Saat aku bangkit dari kegelapan, aku merasakan luapan emosi lega, sedih, dan bingung berputar-putar di dalam diriku. Kemudian, sama tiba-tibanya seperti saat aku pergi, aku menemukan diriku kembali ke tubuhku, mataku terbuka, dan aku berbaring di tanah di tempat yang sama di mana aku telah diserang. Aku tidak lagi berada di jalanan neraka, tetapi kembali ke dunia yang hidup-hidup dengan beberapa petugas medis yang merawatku. Harus kukatakan, menyaksikan siksaan yang kulihat, terutama yang dialami Michael Jackson dan banyak jiwa lainnya di neraka, telah selamanya mengubah perspektifku tentang kehidupan dan keabadian. Jika ada satu hal yang saya pahami dengan sangat jelas,
Itu adalah ini, tidak ada pertobatan setelah kematian. Begitu kita meninggalkan dunia ini, pilihan kita sudah ditentukan, dan bagi mereka yang meninggal tanpa Kristus, tidak ada kesempatan kedua. Penderitaan, penyesalan, dan keputusasaan yang saya saksikan tidak dapat dibatalkan. Sebagai orang percaya, kita harus menanggapi kenyataan ini dengan serius. Kita tidak bisa bersikap pasif dalam hal penginjilan atau berdoa bagi yang terhilang. Kita dikelilingi oleh orang-orang yang seperti Michel, mungkin hidup dalam ketidaktahuan akan konsekuensi kekal dari penolakan terhadap Kristus. Kita tidak bisa tinggal diam atau berpuas diri. Setiap jiwa itu penting, dan waktu terus berjalan. Kita harus berdoa-berdoa dengan sungguh-sungguh untuk jiwa-jiwa mereka yang masih terperangkap dalam dosa, dibutakan oleh godaan dunia. Berdoalah agar hati mereka dilunakkan dan agar mereka memiliki kesempatan untuk mendengar dan menerima Injil sebelum terlambat. Doa-doa kita dapat membuat perbedaan, tetapi kita harus tekun dan gigih dalam mengangkat mereka yang belum mengetahui kebenaran. Dan kita harus bertindak. Penginjilan perlu menjadi prioritas dalam hidup kita, bukan hanya sesuatu yang kita lakukan sesekali. Setiap kesempatan yang kita miliki untuk membagikan pesan keselamatan adalah kesempatan untuk menyelamatkan seseorang dari siksaan kekal. Itu bukan hanya tanggung jawab pendeta atau pemimpin gereja, itu adalah panggilan setiap orang percaya. Jiwa banyak orang sedang dipertaruhkan, dan kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Marilah kita berani dalam membagikan Injil, bersemangat dalam doa-doa kita, dan berkomitmen untuk melihat jiwa-jiwa diselamatkan. Neraka itu nyata, dan kekekalan itu abad. Kita tidak boleh membiarkan diri kita melupakan itu. Baiklah teman-teman, ini membawa kita ke akhir pengalaman hari ini. Mohon like dan bagikan video ini dengan teman-teman dan keluarga Anda. Mohon subscribe saluran kami dan nyalakan ikon lonceng notifikasi Anda untuk menjadi yang pertama mendapatkan informasi terbaru setiap kali kami mengunggah pengalaman baru yang dikirimkan kepada kami. Tetaplah diberkati.